Yo guys, bagaimana jika saya katakan kepada kalian bahwa Bitcoin ini akan mencapai $1 juta per satu Bitcoin dalam 90 hari? Kedengarannya memang sangat liar, bahkan terkesan ini kok kayak mengada-ada. Tetapi teman-teman, orang yang menyatakan bahwa Bitcoin akan mencapai $1 juta per BTC ini adalah orang yang cukup penting di dalam ekosistem kripto ini teman-teman. Dan dia ini adalah Balaji. Balaji ini menyatakan ya kepada orang-orang bahwa ini alarm untuk semua orang-orang di internet, katanya dia, bahwa dia memberi sinyal Bitcoin ini akan mencapai $1 juta per satu Bitcoin dalam 90 hari teman-teman. Saya tahu ini sangat-sangat di luar logika ya, di luar logik lah kalau kita bilang seperti itu teman-teman. Tetapi dia ini memberi bet, dia memberi pertaruhan ya kepada orang-orang bahwa Bitcoin bisa mencapai $1 juta dalam 90 hari. Sekarang saya tanya ke teman-teman, apa pendapat kalian? Apakah ini bisa? Dan untuk lebih jelasnya kita akan dive in ke dalam beberapa news. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, jika kalian baru bergabung dengan Black Cuan, jangan lupa untuk menyempatkan jari kalian untuk menekan tombol like di video ini, mensubscribe channel ini, dan membunyikan loncengnya. Dengan begitu kalian mensupport kami di Black Cuan di sini teman-teman ya. Oke, dan kita balik lagi ke materi kita. Balaji yang menyatakan ya bahwa Bitcoin ini bisa mencapai $1 juta per satu Bitcoin dalam 90 hari. Dia ini adalah seorang mantan dari CTO dari Coinbase teman-teman, former CTO of Coinbase. Kemudian dia juga former of general partner dari Andreessen Horowitz ya, merupakan institusi keuangan besar ya. Balaji Srinivasan namanya dia ini, dan merupakan salah satu tokoh yang penting lah dan didengarkan lah di dalam ekosistem kripto, terutama dari Twitternya dia. Dan memang banyak orang yang dia tidak percaya, ada juga yang percaya, masing-masing lah. Di sini kan kita hanya untuk melihat referensi ya teman-teman ya. Dan di sini juga ya berkaitan dengan Balaji tadi itu ya, ini ada news dari insight-nya JP Morgan ya, Fed money printing to go overboard. Jadi dikatakan bahwa uangnya The Fed ini akan semakin banyak yang akan keluar teman-teman, dan JP Morgan ini melihat bahwa ada 2 triliun ini yang akan keluar untuk menjamin bank ya, ini dari central bank itu untuk menjamin jumlah likuiditas yang ada di pasaran teman-teman. Dan seperti yang Balaji jelaskan ya dari tweets-nya di sini, dari serial tweets-nya ya, dikatakan ini bahwa dolar ini di pasaran ini akan spike dia jumlahnya ini teman-teman, dan begitu juga yang akan terjadi kepada Bitcoin. Karena jujur ya, saya ingin katakan di sini bahwa inflasi itu pernah saya sebutkan, inflasi itu seperti mencuri dari aset kekayaan kita. Jadi bayangkan kalau kita punya uang 100 juta, tiba-tiba inflasinya naik, 100 juta itu akan berkurang nilainya, atau kemampuan belinya itu sudah sangat berkurang teman-teman. Oleh karena itu sekarang ini menurut Balaji di sini ya, secara umum saya terjemahkan seperti ini, bahwa ketika inflasi besar itu datang, kemudian The Fed mencetak uang semakin banyak untuk menjamin para bank yang akan kolaps tersebut teman-teman, atau dalam ambang kolapsnya mereka itu, mereka akan terpaksa mencetak uang, dan ini akan menyebabkan banyak uang di pasaran, dan Bitcoin ini akan menjadi semacam pelindung nilai bagi orang-orang yang tidak ingin dicuri atau dirampok asetnya, kekayaannya, karena terjadinya inflasi tersebut teman-teman. Dan untuk Bitcoin saja ya, sampai hari ini di hari Minggu ketika saya merekod video kali ini teman-teman, Bitcoin ini berada di 27.300-an dolar teman-teman, dan di sini di luar bayangan kita semua ya, justru di tengah crash yang terjadi dari bank-bank ini ya, atau kesalahan pengelolaan, atau mereka sebut itu material weakness segala macam seperti itu yang terjadi di Credit Suisse juga seperti itu kan. Bitcoin ini melaju kencang, dan untuk market cap sekarang ini sudah berada di 1,2 triliun dolar untuk semua aset kripto termasuk Bitcoin di dalamnya teman-teman. Hanya saja altcoins di sini masih berada pada resistennya mereka semua. Artinya mereka tidak gerak terlalu banyak lah menurut saya, terutama yang di dalam 10 besar di sini teman-teman. Dan saya berharap nanti di pembukaan minggu depan ini di hari Senin itu ya, saya sangat expect di sini Bitcoin bisa menutup di atas 25.200 ya. Dan di sini kelihatannya juga kayaknya ada kemungkinan besar akan terjadi seperti itu teman-teman. So guys, meskipun ini masih terlalu dini, saya ucapkan selamat untuk orang-orang yang sudah sabar ini berada di area-area downtrend seperti ini ya, terutama di bulan November, Desember di 2022 tersebut teman-teman. Dan juga orang yang sempat
ambil banyak juga ya kemarin itu di sini, dan menurut saya juga pengambilan Bitcoin di bawah harga 50.000 itu masih akan memberi prospek yang besar untuk kedepannya Bitcoin ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin menyatakan seperti ini. Ada rangkuman yang menarik, ini saya ambil dari Duo Nines, dan ini dirangkum oleh McKenna, Crypto McKenna. Menurut McKenna ini ya, mengenai 1 juta dolarnya Bitcoin dalam 90 hari itu teman-teman ya, ini akan terjadi apabila terjadi yang namanya ini nih, hyperinflation is imminent teman-teman. Apabila ini benar-benar terjadi teman-teman, bukan hal yang tidak mungkin apabila Bitcoin ini mencapai 1 juta dolar dalam 90 hari teman-teman. Itulah yang mereka sedang pikirkan pada saat ini teman-teman, atau membayangkan pada saat ini. Memang energi positif ini ya memberi kita semangat juga seperti itu teman-teman. Tetapi saya di sini mencoba untuk realistis. Saya berharap bisa 30, 40, 50K di dalam beberapa bulan ke depan ini, itu sudah sangat-sangat bonus yang luar biasa besar ya menurut saya di sini teman-teman ya. Kemudian untuk memberi kita referensi yang semakin mendalam ya mengenai hal ini teman-teman, ini dari Ben Armstrong dikatakan bahwa banks are legal Ponzi scheme. Selama ini Bitcoin yang dikatakan sebagai Ponzi scheme, sekarang ini dengan collapse-nya mereka ini, itu dikatakan bahwa justru bank lah yang merupakan Ponzi scheme. Oke teman-teman, jika kalian sependapat dengan Ben Armstrong di sini, coba kalian tulis pandangan kalian mengenai bank ataupun Bitcoin di sini ya, di kolom komentar teman-teman. Kemudian saya ingin menyatakan juga seperti ini ya, bahwa apa yang dibayangkan oleh Balaji itu juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Antonio Pompliano ya, yang merupakan salah seorang Bitcoin maxi di sini teman-teman. Dia katakan seperti ini, bahwa ada 110 bank yang telah menulis surat kepada FDIC teman-teman, meminta untuk extend deposit insurance ya. Jadi mereka ingin ya ada jaminan kepada nasabah mereka di dalam 2 tahun ke depan apabila terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, bangkrut ataupun merger segala macam ya. Dan inilah yang saya katakan bahwa Janet Yellen menyatakan ini kayak moral hazard seperti itu. Jadi bank-bank yang tidak beres ya dengan sistemnya mereka sendiri, itu meminta pertanggungjawaban kepada government ataupun the Fed dalam hal ini ya, supaya mereka itu di bail out, dibantu terus-menerus. Dan apa yang terjadi? Dolar mereka ini akan segera tumbang kayaknya kalau ini terus dilakukan teman-teman. Jadi skenario seperti apa yang mereka persiapkan sekarang ini kita masih belum tahu, apalagi minggu depan ini merupakan pengumuman dari FOMC meeting ya untuk kenaikan suku bunga yang akan diberikan oleh the Fed. Dan saya di Black Cuan ini masih menyatakan seperti ini teman-teman ya. Bayangan saya pribadi di sini adalah tetap di 0,25 basis point, sementara ada juga yang menyatakan sedikit ya sekarang ini sudah berkurang, yang menyatakan akan tetap di 0,50, dan ada juga yang netral di sini bahwa the Fed itu tidak akan menaikkan suku bunga alias 0, teman-teman. Dan lebih lanjut lagi teman-teman, Anthony Pompliano mengatakan 110 bank, tetapi kalau dari ini nih, Nicholas Black ya, dikatakan bahwa ada lebih dari 186 bank yang kemungkinan akan kolaps ke depannya. Dan apakah mereka ini sudah bersurat kepada FDIC? Kemungkinan di dalam 110 bank itu ada mereka di sini, dan ini merupakan bank-bank kecil ataupun bank kelas menengah yang ada di Amerika teman-teman. Jadi apabila ini merupakan skenarionya yang akan terjadi, welcome to crypto guys, welcome to Bitcoin, welcome to altcoin. Kita akan lihat seperti apa, karena belum gerak ini altcoin sini, dan kita tunggu seperti apa nanti dia akan memberi rewards ya kepada orang-orang yang sudah hold selama ini teman-teman. Kemudian berkaitan dengan CBDC di sini teman-teman ya, saya ingin menyatakan seperti ini bahwa memang stable coins itu ya akan menjadi semacam sejarah ya teman-teman, karena Amerika ingin mengganti, mereplace dia seperti itu, bahwa dia akan menggunakan CBDC di sini teman-teman. Jadi memang tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap USDC, BUSD ya, atau bahkan mungkin USDT itu ke depannya teman-teman akan digantikan dengan CBDC-nya pemerintah. Dan menurut saya di sini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya teman-teman. Selama ini peggingnya ke mata uang yang bisa dicetak dari thin air, katanya orang-orang itu ya. Dia katakan bahwa you can print money from thin air, tanpa pegging dari aset apapun. Kalian bisa cetak selama ada kertas dan tinta kan. Seperti itu yang mereka yakini teman-teman. Maka inflasi itu masih akan tetap membayangi aset-aset seperti uang tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman ya, ini yang ingin saya katakan berkaitan dengan Ethereum di sini, bahwa Ethereum 2.0 itu staking withdrawals itu di Binance itu nanti pada tanggal 12 April teman-teman. Dan banyak orang sudah ketakutan mengenai penarikan-penarikan yang sudah tertunda ini ya, atau sudah terkunci selama ini, dan posisi mereka dalam profit, kemungkinan mereka akan tarik uangnya
dan membuat harga Ethereum itu jatuh. Apa pendapat kalian di sini, teman-teman? Apakah ini yang akan terjadi? Ethereum akan tumbang di tengah hebohnya orang-orang sekarang ini dengan kenaikan harga Bitcoin, teman-teman. Apakah itu yang akan terjadi? I don't think so, guys. I don't think so. Karena mereka ini yang sudah beli di awal, sepertinya akan tetap mempertahankan aset mereka di dalam kripto ataupun Bitcoin ya. Menurut saya di sini, teman-teman ya. Dan keyakinan ini berdasarkan kepada data dari Glassnode di sini, teman-teman, bahwa jumlah orang yang pegang Ethereum sekarang ini lagi naik, teman-teman. Lagi naik. Padahal ada ancaman unlock Ethereum 2.0 itu akan terjadi di April 12 tersebut, teman-teman. Tetapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka terus akumulasi. Artinya mereka tidak takut terjadi unlock seperti itu karena mereka melihat ada positif ataupun ada bull signal yang sangat-sangat masif sekarang ini di pasar kripto, teman-teman. Kemudian, teman-teman, berkaitan dengan Donald Trump di sini ya, yang saya katakan bahwa memang berita ini liar. This is wild news, guys. Donald Trump mengatakan bahwa di hari Selasa nanti Donald Trump ini menyatakan dirinya, mendeklarasikan dirinya bahwa dia akan ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat gara-gara ini, teman-teman. Gara-gara dia ini ada pembayaran uang diam-diam yang dilakukan ketika dia menjabat itu kepada salah seorang artis, Stormy Daniels ya, teman-teman. Jadi mereka ini terlibat semacam skandal seperti itu dan Donald Trump mengirim sinyal ini bahwa dia akan ditangkap pada hari Selasa dan menyuarakan supaya pendukungnya dia itu untuk segera membuat semacam gerakan protes ya terhadap apa yang akan terjadi kepada dirinya. Kedengarannya ini memang seperti dia halu, teman-teman, tetapi this is politik, guys. Inilah cara orang-orang di dalam berpolitik itu memainkan isu, memainkan psikologi para pendukungnya ataupun supportersnya ya, untuk membuat semacam gerakan-gerakan yang menguntungkan salah satu pihak ataupun merugikan salah satu pihak di sini, teman-teman. Bahwa benar akan ditangkap si Donald Trump ini atau tidak, kita akan lihat di minggu depan juga, teman-teman. Karena menurut saya ini semacam sinyal ya dari Donald Trump mengenai bobroknya dari rivalnya ya yang mengelola negara. Seperti itulah yang saya lihat di sini untuk kasus si Donald Trump di sini, teman-teman ya. Dan menambah gaspol ya untuk referensi kita mengenai kenaikan harga Bitcoin ya. Entah itu ke 1 juta dolar, teman-teman, ataupun ke 30, ke 40, 50 ribu dolar, teman-teman. Ini ada dari BlackRock ya yang menyatakan seperti ini. CEO dari BlackRock ini menyatakan bahwa jika kalian ingin segera mengamankan aset kalian maka ke Bitcoin lah. Karena sistem dari perbankan ini sudah tidak bisa dipercaya sekarang karena dikatakan melting down ini dan Bitcoin ini entah dengan bagaimana caranya, katanya dia itu merupakan safe haven yang paling potensial untuk para investor untuk menyimpan asetnya, menjaga nilai asetnya, teman-teman. Ini dari CEO BlackRock ya. Kemudian, teman-teman, berkaitan dengan chart untuk Bitcoin di sini ya, Bitcoin Power Law Corridor di sini, kita memang ya telah tumbang keluar dari area yang purple line di sini, teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah masuk kembali ke area ini dan apabila di candle bulanannya nanti dia berhasil bikin pembukaan baru, candle baru di dalam area line yang purple di sini ya, teman-teman ya. Above this purple line ya, teman-teman, maka itu adalah konfirmasi untuk kita shifting dari bear market menuju ke bull runs, teman-teman. Dan 50 ribu dolar itu sudah di depan mata menurut dari Titan of Crypto di sini. Kemudian supaya kita tidak terjebak dengan FOMO yang berlebihan, teman-teman, saya ingin mengingatkan kalian bahwa ada juga satu perspektif di dalam market ini yang menyatakan bahwa akan terjadi lower low di dalam Bitcoin ini meskipun kalian itu sedang bahagia bahwa Bitcoin akan menembus atau sudah menembus 25 ribu dolar. Menurut Il Capo Crypto di sini, pertandanya itu adalah altcoins itu masih tetap berada di resistance-nya, dia belum bisa menembus resistance-nya. Maka ini adalah permainan, teman-teman, katanya dia, bahwa yang dimainkan itu adalah stablecoin BUSD dan USDC. Dan nanti kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Karena menurut dia, Bitcoin ini akan kembali lagi menuju lows-nya lagi, teman-teman. Dan semakin rendah, katanya si Il Capo. Dan Renuner di sini menjelaskan ya kepada pengikutnya bahwa sepertinya you miss Il Capo Crypto, katanya dia di sini ya. Jadi kamu mengharapkan Bitcoin ini turun lagi. Jadi menurut saya ini semacam ejekan dari Renuner bahwa Il Capo Crypto ini enggak beli dia kemarin itu ketika di harga-harga bulan-bulan November ataupun bulan Desember, teman-teman. Dan balik lagi, teman-teman, ini kan pandangan dari orang-orang ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi untuk Black Chuan sendiri di sini,
Black cuan super bullish untuk kripto ini, terutama untuk long term, teman-teman. Jadi skenario seperti apapun yang akan terjadi ke depan ini, kita akan tetap menjalaninya dengan strong, teman-teman, sampai 2024, 2025. Halving datang, pemilihan presiden Amerika di 2024 juga, itu akan menjadi pertanda untuk pergerakan besar bagi aset-aset kripto ke depannya, teman-teman. So, sampai jumpa di update Black Cuan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.